Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Ada pertanyaan menarik dari sahabat. Kadang-kadang kita kan sering diskusi bareng. Ini unik gitu, ini menarik aja. Ini obrolan juga sederhana saja, bahwa kita kadang-kadang kan sok ngobrol bareng, kumpul-kumpul dengan teman, diskusi, itu berpikir. Saya jadi ingat itu loh, salah satu sahabat saya itu sempat menanyakan itu, bagaimana sih ya caranya untuk menghindari sesuatu hal yang nekat itu, malah bahkan menghilangkan gitu. Ya nekat itu ya mungkin spesifiknya seperti inilah. Orang itu senang judi misal, bagaimana caranya agar berhenti judi? Orang senang mabok-mabokan, bagaimana caranya sih biar berhenti maboknya, ataupun hal yang negatif lah. Dan ini penyakit ini kan penyakit yang yang hampir semua orang dialami, cuman mungkin beda saja jenisnya. Nah, intinya apa sih tipnya dari saya, istilahnya dia itu bertanya kepada saya, apa sih tipnya untuk berhenti dari itu semua itu. Jujur saya itu bukan orang teoritis, bukan orang yang teori gitu. Jadi mungkin saya bukan satu kapasitas yang bisa menjawab bahwa ya solusinya ada ibadah gitu, perbanyak sholat ataupun perbanyak puasa agar bisa mengendalikan diri, atau bergaul dengan ustadz gitu. Maaf, ini betul, itu jawaban itu betul itu loh. Saya juga tidak sedang ngomong bahwa jawaban itu salah, tidak, itu bagus. Cuman kalau bertanya dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan ke saya tidak bisa menjawab itu gitu loh. Saya tidak bisa menjawab itu. Nanti saya punya jawaban sendiri yang kadang-kadang memang jawaban saya ini memang ya sepele lah, dan juga tapi kadang kurang berbobot juga jawaban saya gitu. Tapi kadang-kadang misalnya memang kita mau telaah, ya kadang-kadang ada benarnya gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, gimana sih caranya agar berhenti minum, ataupun bagaimana sih caranya agar berhenti judi dan sebagainya. Ini saya tuh kayak gini. Saya tuh meyakini bahwa alam semesta ini kan tetap berenergi. Dan energi ini kan saling berkait dan saling tarik menarik lah. Jadi saya meyakini ada suatu proses di mana energi, yakin sifat dari salah satu sifat energi itu semakin ditolak itu semakin kencang juga serangan. Jadi misalnya kita menolak, itu malah dorongan semakin kuat itu. Jadi kalau misalnya contoh sederhananya, kalau kita memang mau berhenti, itu malah dorongannya itu, dorongan untuk melakukan tuh semakin besar gitu loh. Jadi semakin kencang pengen berhenti, semakin kencang juga kepengen melakukan. Itu sifat energi seperti itu. Nah, dari hal itu makanya saya kadang-kadang jawab kayak gini, kita kepengen berhenti judi misal, atau berhenti mabok gitu ya. Jawaban saya ini maaf banget buat teman-teman yang mungkin yang berbeda pandangan, terutama teman-teman yang dari sisi ya, maaf ini ya agama kuat, ini maaf, tapi kan itu dari saya menghormati lah. Dan saya misalnya saran-saran yang sisi agama saya juga salut, bagus-bagus semua. Ini kan versi saya, tapi syukur-syukur bisa dikombinasikan lebih keren. Jadi kalau versi saya, seseorang kepengen berhenti judi, ya sering judi gitu. Aneh kan itu. Orang kepengen berhenti mabok, sering mabok gitu. Terserah mau berpendapat. Mungkin teman-teman yang dengar ini, yang nonton ini marah mungkin kepada saya. Loh gimana? Wong saya kepengen berhenti judi kok malah disuruh sering judi. Kepengen berhenti mabok malah disuruh untuk sering mabok. Mungkin teman-teman pada marah dan mungkin bertanya seperti itu. Kita kembali lagi ke tadi bahasan yang barusan, yang masalah bab energi gitu loh. Ini pemahaman saya lagi bahwa
Kalau kita memaksa agar kita berhenti, itu justru malah ada suatu dorongan besar untuk melakukan lagi. Jadi sesuatu hal yang dipaksa itu malah bagi saya tidak efektif. Gitu. Jadi kalau kita pengen berhenti mabuk, dan kita paksa untuk berhenti mabuk, keinginan untuk mabuk tuh malah semakin besar. Sama saja dengan kita pengen berhenti judi, kita paksa untuk berhenti judi, itu justru malah keinginannya tuh malah besar untuk melakukan berjudi. Itu saya, itu. Saya tidak ngomong bahwa saya itu pelakon, ya kayaknya gimana itu. Tapi paling tidak tuh kita belajar pengalaman, kita belajar dari teman-teman sekitar kita dan sebagainya. Ketemunya seperti itu. Terus kenapa sih kepengen judi malah, pengen berhenti judi malah suruh untuk sering judi? Kayak gini, jelaskan pelan-pelan bahwa saya memahami dan saya meyakini bahwa berhenti itu paling efektif. Cara untuk berhenti itu karena kesadaran, karena sadar. Jadi kita biar berhenti itu sadar gitu loh. Jadi berhenti itu bukan dipaksa untuk berhenti, tapi memang sadar bahwa saya harus berhenti gitu loh. Nah, kesadaran ini bisa didapat dengan kita menjalani gitu. Jadi semakin, bagi saya, orang yang kepengen berhenti berjudi, bagi saya seringlah berjudi, malah kalau perlu yang banyak, yang gede-gede taruhannya, biar dia itu merasakan efek dari berjudi. Nah, otomatis dengan dia merasakan efek dari berjudi, dia pasti ada satu titik di mana apa ya, titik mungkin tidak langsung sadar, tapi sudah mulai berpikir, sudah mulai merasa, dan ujung nanti insya Allah bakal ke arah kesadaran bahwa oh ya, judi salah. Dan itu tidak bisa dipaksa. Itu menurut pendapat saya gitu. Jadi orang pengen berhenti minum, saran saya sering minum, malah jangan yang tanggung-tanggung minumnya. Kalau pengen berhenti judi, yang banyak sekalian, sampai itu benar-benar yang namanya maaf, muntah-muntah, saya muntah-muntah sekalian, udah pokoknya sampai sakit sekalian, nggak mau. Jadi kan dia berpikir, ternyata ini efeknya tidak baik untuk tubuh dan sebagainya. Dan itu tidak teori, tidak bisa kita ngomongin, kamu berhenti judi nanti kamu badannya rusak, nggak bisa. Dia harus mengalami, dia tuh harus punya kesadaran. Jadi kesadaran itu muncul dari pengalaman dia. Jadi nanti akhirnya ada suatu kemurnian yang muncul, ada suatu kesadaran yang murni yang muncul dari dirinya dia sendiri, dari hatinya dia sendiri. Dan itulah penghantar untuk menuju ke arah kesadaran untuk berhenti. Ada pertanyaan, lah kata siapa nyatanya, si A apa saya atau siapa itu udah ngalami itu semua, tapi nyatanya tetap aja gitu, tetap judi juga, tetap mabuk juga. Ya jawabannya sederhana juga, ya memang dia tuh belum sampai titik kesadaran itu loh. Sadar itu apa ya, tadi tidak bisa disetting gitu. Jadi makanya biarin aja gitu loh. Jadi pengalaman seperti ini. Jadi intinya lagi gini, bahwa ada seseorang kayak gini. Dia itu seneng mabok lah, minum gitu kan. Nah, suatu ketika dia itu siang-siang itu udah mulai minum lah. Pagi siang itu udah mulai minum. Nah, suatu ketika itu pada saat dia minum itu yang pagi menjelang siang itu, pas lagi panas-panas dia itu pulang dari minumnya dia dengan teman-temannya loh, panas-panas itu. Dan pada saat itu pada saat dia berjalan pulang, dia itu melihat istri dan anaknya itu dari kejauhan itu, istri itu lagi jualan, lagi ngajak anaknya itu. Dan dari kejauhan orang ini melihat fenomena itu, dia itu apa ya,
kayak tertegun melihat anaknya dan istrinya jualan sambil nuntun anaknya gitu. Dan dia berpikir bahwa kayak apa rasanya kok malah saya tuh mabok gitu keadaannya gitu loh, buru-buru malah membantu ataupun mencari nafkah istilahnya gitu. Nah, seketika itu muncul suatu kesadaran bahwa ternyata salah. Di proses kesadaran itu masing-masing orang berbeda-beda. Tapi yang saya tadi ceritakan itu kisah nyata, ada seseorang yang seperti itu, tidak perlu saya sebutkan orangnya. Jadi dia itu punya kesadaran, itu muncul kesadaran pada saat dia itu udah minum dari pagi sampai siang, pas sekitar jam 12 jam 1-an lagi panas-panasnya, dia itu bisa melihat dari jauh bahwa dia kan pulang istilahnya itu. Dia melihat dari jauh bahwa istrinya itu jualan sambil nuntun anaknya. Dan dia itu sangat merasa bahwa saya itu apa sih sebagai suami, saya itu apa sih sebagai seorang ayah gitu. Istri saya udah panas-panasan jualan gitu, malah saya lagi mabok dan sebagainya, senang-senang mabok dan sebagainya. Nah, titik itu yang menjadi mengawali orang tersebut untuk berubah. Sekali lagi, proses berubah, proses kesadaran kan masing-masing. Tidak seru harus mengalami sakit dulu, tidak harus mengalami yang judi, tidak harus mengalami miskin dulu, kan tidak. Tapi ya moga-moga ya jangan sampai sakit dulu, jangan sampai jatuh miskin dulu, udah sadar. Tapi intinya kembali ke topik bahwa ini pendapat saya bahwa kita berhenti dari sesuatu hal yang negatifan itu paling efektif itu bukan dipaksa tapi sadar. Jadi orang berhenti karena dipaksa itu kemungkinan kembali lagi untuk melakukan lagi itu besar. Tapi orang berhenti karena sadar itu sangat sulit untuk kembali lagi. Pembedanya seperti itu. Jadi mungkin buat penonton, teman-teman semua, jangan salah paham. Tadi saya sempat ngomong bahwa bagaimana sih tips agar berhenti judi? Tadi saya jawab sering judi. Bagaimana sih tips agar berhenti mabok? Sering mabok. Jangan salah paham memaknai itu. Jadi intinya saya hanya kepengen mengajak teman-teman yang kepengen berhenti itu untuk menuju suatu titik kesadaran. Karena berhenti itu karena sadar, bukan dipaksa untuk berhenti. Dan tapi ada pertanyaan. Tapi nyatanya dipaksa berhenti kok. Betul, saya tidak sedang membantah itu. Tapi kalau versi saya, pendapat saya bahwa berhenti karena sadar dan berhenti karena dipaksa itu lebih efektif, lebih baik, lebih bagus berhenti karena kesadaran. Tadi sempat juga saya akan singgung bahwa orang yang berhenti karena dipaksa kemungkinan untuk melakukan lagi itu besar dan ada. Tapi berhenti karena kesadaran itu lebih sulit untuk kembali lagi. Itu arah saya sebenarnya. Jadi moga-moga sih ini penonton, saya yakin penonton yang nonton ini tidak ada yang seperti itu, saya yakin. Karena emang saya yakin ya semua teman-teman semua ya orang-orang baik, tapi paling tidak apa yang sangat jelaskan ini tuh bisa sedikit jadi referensi. Dan ini tidak hanya berlaku untuk bab yang kita obrolkan. Tadi kan yang kita obrolkan cuma hal bab judi, mabok, bukan. Tapi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari dalam suatu permasalahan apapun. Untuk hal yang negatif, misalnya orang kok males banget itu. Bagaimana sih untuk berhenti malas? Bagi saya udah malas terus saja gitu. Kalau pengen berhenti gitu. Karena itu tadi bahwa jangan dipaksa untuk tidak malas. Jadi biarkan dia ngalami titik di mana oh iya saya malas salah. Dan itu sadar nanti. Jadi yang bakal langkah untuk menuju sadar itu dia tuh merasakan efek dari apa yang dia lakukan. Dan itu tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa memaksa, kamu salah. Kamu tuh malas salah. Kamu nanti kalau malas nanti kamu miskin. Enggak bisa gitu. Enggak bisa seperti itu kan gitu. Jadi orang sadar itu, orang berhenti itu karena sadar. Dan sadar itu karena dia tuh ngelakoni, jalani. Jadi pada saat dia jalan, dia tuh tahu, ngalami suatu titik di mana saya salah. Dan ini yang menghantarkan dia untuk kesadaran. Jadi semoga dipahami.
apa yang saya jelaskan. Mungkin sedikit rumit, tapi sebenarnya sederhana. Yang rumit bukan penjelasannya, tapi rumitnya itu ada di pikiran Anda semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya Kang Gondrong TV. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran segala urusannya. Terima kasih. Sukses buat teman-teman semua. Salam.